berperan dalam perekonomian dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam penelitian BPS, terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 10,14% dari total populasi Indonesia. Dengan adanya zakat dan wakaf berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Menurut Bappenas, pada tahun 2021, zakat dan wakaf ini memiliki peran untuk pembangunan berkelanjutan. Peran tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan pendidikan. Program zakat ini memiliki andil terhadap tujuan pencapaian SDGs, misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, untuk pendidikan yang berkualitas, air, dan sanitasi. Apa itu yakat dan wakaf? Yakat yaitu tumbuh dan tabah. Kata yakat juga digunakan untuk mengungkapkan pujian, suci, kesalehan, dan berkah. Macam-macam yakat ada dua, yaitu yakat fitrah. Yakat fitrah merupakan yakat jiwa, dan zakat mal. Yakat mal adalah sedekah atau zakat harta. Syarat syahnya yakat ada dua, yaitu niat dan memberi kepemilikan. Orang-orang yang berhak menerima yakat adalah 1. Orang kafir, 2. Orang-orang miskin, 3. Para ahli yakat, 4. Mu'amalaf, 5. Al-rikab atau budak, 6. Al-gharim atau orang yang menanggung hutang, 7. Fisabilillah, dan 8. Ibnu Sabil. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu 1. Orang fakir, 2. Orang-orang miskin, 3. Para ahli zakat, 4. Mu'amalaf, 5. Al-rikab atau budak, 6. Al-gharim atau orang yang berhutang, 7. Fisabilillah, dan 8. Ibnu Sabil. Apakah ada kalian yang tahu apa itu wakaf? Ya, wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakala, yakufu, dan wakfan, yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Dalam bahasa Indonesia, menurut Imam Mazhab Maliki, mendefinisikan wakaf sebagai tindakan seseorang yang menahan hartanya untuk kepentingan pribadi dan menyedekahkan manfaat harta tersebut untuk keperluan kebaikan, akan tetapi kepemilikan harta tersebut masih ada di pihak pemberi wakaf dan pemanfaatan harus tersebut ada jangka waktunya. Untuk yang kedua, apakah kalian tahu itu apa sih dalam wakaf? Tentu saja ada rukun wakaf. Dalam rukun wakaf itu ada 5. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf. Yang kedua, benda yang diwakafkan. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf. Yang keempat, terucap lafaz atau ikrar wakaf. Terusan mesti dalam suatu wakaf mesti ada syaratnya juga, yaitu syarat wakaf. Setidaknya ada 4 syarat yang perlu dilakukan seorang saat berniat melakukan wakaf, yaitu yang pertama mauquf. Mauquf sendiri adalah benda yang diwakafkan. Yang kedua yaitu wakif. Wakif yaitu sebutan bagi orang yang mewakilkan harta atau bendanya. Objek wakaf dan pemanfaatannya. Ada 3 jenis wakaf dalam kategori ini, yakni 1. Benda tidak bergerak. Contoh benda tidak bergerak adalah gedung sekolah, gedung rumah sakit, perkebunan yang masih menghasilkan panen, dan lain-lain. 2. Benda bergerak. Contohnya Quran, alat sholat, ambulans, dan binatang ternak. 3. Uang. Sementara wakuf berupa uang yakni mewakafkan sejumlah yang dimiliki atau disebut juga wakaf tunai. Contohnya memanfaatkan pemberian beasiswa kepada masyarakat yang ekonominya lemah.